Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat belajar. Baik, hari ini kita di matematika wajib, tepatnya masih di dimensi 3. Kita akan menghitung bagaimana menghitung jarak, titik, garis, dan bidang. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dan awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jarak antara dua titik. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana menghitung jarak antara dua titik? Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Ya. Bagaimana cara menghitung jarak antara A ke B? Cara menghitungnya adalah dicari yang terdekatnya, jarak terdekatnya. Kalau kita seolah-olah ada peta atau jalan kan, kadang ya ada jarak A ke B itu kan berliku-liku dulu ya. Nah, tapi konsep di matematika di bab ini yang di dimensi 3, untuk menghitung jarak dari A ke B, itu diambilnya adalah jarak terdekat. Jarak terdekat dari suatu titik, itu pasti yang tegak lurus ya, atau yang garis lurus antara A ke B. Maka, bisa disimpulkan bahwa jarak A ke B, dari titik A ke B, yaitu panjang ruas garis AB. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita konsep ada di peta pun, kita tetap cara mencari jaraknya adalah jarak garis lurusnya. Gitu. Kalau sempat waktu PPDB kalian masuk ke SMA 13 itu ada jalur zonasi. Itu biasanya dihitungnya juga jarak garis lurusnya. Seperti itu ya. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, jarak antara titik dan garis. Nah, bagaimana jarak antara titik dan garis? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik A dan garis G ya. Nah, ini ada titik A dan ini ada garis G. Nah, ini garisnya, garis G-nya garis lurus ya. Nah, bagaimana cara menghitung jaraknya? Jarak untuk dari titik A ke garis G itu sama. Konsepnya adalah cari jarak terdekatnya. Bagaimana cara menentukan jarak terdekat? Jarak terdekat itu adalah G, garis G, ketika ada suatu garis di sini dan terbentuk titik B ya. Titik B ini seolah-olah jadi bayangan di garis G, maka kalau kita tarik garis dari A ke garis G, dia harus tegak lurus. Itu tandanya jarak dari titik A ke G ini yang terdekat. Kan sebetulnya bisa aja ya, dari A ke sebelah sini, bisa ke sebelah sini, ya. Jarak A ke G itu. Namun konsepnya sama seperti jarak titik dengan titik, yang dicari adalah jarak terdekatnya. Itu ya. Maka bisa disimpulkan bahwa jarak antara titik A dan garis G yaitu adalah panjang ruas garis AB ya. Sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini nantinya akan tegak lurus dengan garis G. Nah, ada catatan bahwa titik B ini disebut proyeksi titik A pada garis G. Itu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi. Jarak antara titik dan bidang. Bagaimana jarak antara titik dan bidang? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik A. Ya, di sini ada titik A, kemudian ada bidang alfa. Nah, ini juga sama, pada dasarnya konsepnya adalah cari yang paling dekat.
Yang paling dekat itu yang seperti apa? Antara titik A ketika dibuatkan garis, ada titik proyeksi yaitu titik B. Ini kalau dibuatkan garis, garis AB dia harus tegak lurus dengan bidang alfa. Itu ya. Tuh, jadi intinya nanti kita harus bisa membayangkan, nah dia ini benar-benar harus tegak lurus. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai sini pasti bisa ya, teman-teman semua. Kemudian jarak antara dua garis sejajar. Nah, bagaimana jarak antara dua garis sejajar? Perhatikan, di sini ada dua garis, ya. Ada garis G dan garis H. Di sini kita misalkan pada garis itu kan, pada konsepnya garis itu adalah kumpulan titik-titik ya. Maka di sini dimisalkan ada titik A dan di sini ada proyeksinya yaitu titik B. Ini juga konsepnya sama bahwa dia harus tegak lurus di sini ya. Nah, jadi secara bahasanya jarak antara garis G dan garis H yaitu panjang ruas garis AB. Sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini tegak lurus dengan garis G dan garis H. Itu ya. Oke, nanti kalau misalkan ada dua garis nih ya, mau mana yang diambil? Misalkan apakah jarak AB atau misalkan di sini ada C dan di sini D. Ini boleh diwakili oleh C dan D juga. Dia sama mewakili jarak antara garis G dengan garis H. Dengan catatan di sininya harus tegak lurus. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya jarak garis dan bidang. Nah, bagaimana cara menentukan jarak garis dan bidang? Nah, di sini ada garis G ya dengan bidang alfa. Lalu bagaimana cara menentukan jaraknya? Konsepnya tetap sama ya. Jadi jarak antara garis G dengan bidang alfa yaitu panjang ruas garis AB. Jadi kita ambil seolah-olah di sini ada titik ya, yang menentukan di sininya dia menunjukkan bahwa di sini tegak lurus. Sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini, ya, AB ini akan tegak lurus dengan garis G, ya, bidang garis AB ini akan tegak lurus dengan G, ya, garis G dan bidang alfa. Ya, sama halnya, misalkan di sini ada garis, kalian boleh nggak Pak perwakilannya yang ini, yang di garis yang lainnya? Boleh. Tadi dengan catatan bahwa dia di sininya harus tegak lurus. Itu ya. Selanjutnya jarak dua bidang sejajar. Nah, bagaimana jarak dua bidang sejajar? Di sini ada bidang alfa dan beta, konsepnya sama ya. Jadi nanti kita ambil suatu titik di bidang beta dan nantinya akan ada proyeksinya yang di bidang alfa yaitu titik B. Dengan melihat bidang beta dan bidang alfa ini, maka jaraknya itu adalah sama saja dengan jarak AB ya, dengan jarak AB ini. Nah, sedemikian rupa sehingga ruas garis AB ini harus tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Itu ya. Sampai sini bisa? Bapak yakin semuanya bisa. Mudah ya. Jadi pada dasarnya untuk menentukan jarak ini harus cari yang tegak lurusnya. Seperti itu. Jadi mencarinya adalah jarak terdekatnya, garis lurus. Gitu ya. Oke, biar lebih memahami lagi, kita coba latihan soal. Nah, Bapak punya soal nih, ya. Di sini ada kubus ya. Ini ada kubus.
dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Ya. Nah, kalau di kubus itu panjang rusuk semua rusuknya itu sama panjangnya ya. Berarti AB, BC, CD itu semuanya panjangnya adalah 10 cm di soal ini. Nah, sebelum dilanjutkan, ada sedikit catatannya dari Bapak bahwa dalam penulisan atau penamaan ketika nanti kalian ada soal gambarkan kubus ABCD EFGH. Nah, gambar titik alfa A ya, mohon maaf bukan alfa, titik A itu biasakan di sebelah sini ya, dimulainya ya. Jadi dari sini A, kemudian B, kemudian C, D. Jadi mengelilingi seperti ini ya. Jadi jangan sampai di sini A, B, di sini C-nya D. Karena kemarin ada beberapa yang masih penamaannya kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah seperti ini. Nah, berputar ya. Jadi A, B, C, D, kemudian di atasnya E, F, G, H. Jadi ini sudah baku penulisan seperti ini, jangan sampai salah, kalian harus tepat karena nanti kalau ada soal tanpa gambar kubusnya, ketika kalian salah menentukan penamaan titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H-nya, itu tentunya akan menjadi fatal ya. Jadi berbeda antara apa yang ditanyakan oleh soal dengan apa yang kalian akan jawab. Jadi harus sesuai. Jadi A, B, C, D, muter ya, kayak gini ya. E, F, G, H, berlawanan arah jarum jam. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menentukan jaraknya ya? Pertama, ada soal nih. Berapakah jarak antara titik A dan titik C? Kita lihat di sini. Ini titik A dan ini titik C. Berapakah jaraknya? Kalau untuk menghitung, kita melihat kan jaraknya bisa garis AB ditambah garis BC, bisa AD ditambah DC, bisa juga A ke C. Nah, perlu diperhatikan lagi konsep awal bahwa jarak itu harus yang lurus ya. Maka untuk menentukan titik A ke titik C, itu berarti yang kita ambil adalah garis lurus ini. Garis AC-nya berarti yang akan kita gunakan. Itu ya. Jadi ini adalah garis yang terdekatnya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Di dalam kubus, semua sisi-sisinya itu kan sudutnya 90 derajat ya. Kalau kita lihat seperti ini kan di sini pasti sudutnya 90 derajat. Masih ingat untuk menentukan garis AC dari segitiga? Ya, kita akan menggunakan Pitagoras ya. Makanya di sebelumnya Bapak minta kalian pelajari Pitagoras. Nah, manfaatnya adalah untuk menghitung di sini. Jika di sini 10, maka di sini 10. Dalam Pitagoras itu bagaimana? Dalam perhitungan Pitagoras itu adalah AC ya, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Karena AB-nya 10 berarti 10 kuadrat, karena rusuknya sama, ditambah 10 kuadrat ya. Maka di sini menjadi 100 ya, ditambah 100 jadinya 200. Ini dalam bentuk AC kuadrat. Maka AC-nya itu sama saja dengan akar 200. Akar 200 itu adalah 200 itu kan 2 kali 100 ya. Akar dari 100 adalah 10, berarti dia menjadi 10 akar 2. Jadi kalau dalam kubus untuk garis bidangnya ya, itu tinggal tambahkan akar 2. Kalau jarak garis di dalam ruangnya,
diagonalnya ya, itu tinggal tambahkan akar 3. Ya. Nah, berarti jarak antara titik A ke C itu adalah ya 10 akar 2. Mudah ya? Berarti di sini kalian harus memperkuat lagi Pitagorasnya. Kemudian, sekarang kita akan menentukan selanjutnya. Bagaimana jarak A ke F? EF. Nah, jadi ini yang diminta adalah titik A ke garis EF. Berapakah jaraknya? Jaraknya di sini dari A ke EF itu harus mencari yang tegak lurus. Kebetulan di sini karena kubus ini kan sudah tegak lurus ya. Maka bisa diwakili jarak dari A ke EF itu adalah garis AE. Ya. Kan ini garis AE dengan EF, maka akan tegak lurus kan ya di sini. Jadi jarak dari A ke EF itu cukup jarak ini aja, A ke titik E. Tidak perlu kita mencari ke tengah atau ke F ya. Cukup ke titik E. Kita lihat AE ini adalah rusuk, berarti jarak dari titik A ke rusuk EF itu adalah 10. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, soal berikutnya. Bagaimana menentukan jarak antara titik B terhadap bidang DCGH? Nah, titik B itu yang ini. Ya, maaf. Pakai ini saja. Nah, ini adalah titik B yang diminta terhadap bidang DCGH. Berarti yang belakang ini ya. Nah, yang belakang, paling belakang, DCGH. Berapakah jaraknya? Sama konsepnya kan harus mencari yang tegak lurus ya. Nah, kalau kita lihat, di sini, ini bentuknya tegak lurus. Maka, bisa titik B ini, ketika diproyeksikan ke bidang DCGH, dia sama aja di titik C. Berarti titik C ini adalah proyeksi dari titik B. Kita lihat, ini tegak lurus BC dengan bidang DCGH. Maka bisa dipastikan bahwa jarak dari titik B ke bidang DCGH itu bisa diwakili oleh rusuk BC. Maka panjangnya berapa? Panjangnya adalah 10. Nah, gitu ya. Mudah ya? Jadi kalau seperti ini kan gambarnya seolah-olah ini tidak tegak lurus, tapi kita harus membayangkan bahwa ini adalah kubus ya. Dalam kubus itu tentunya setiap sudutnya siku-siku, artinya 90 derajat. Bisa ya? Baik, kita lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, berapakah jarak antara rusuk AB terhadap rusuk EF? Ini AB ya, rusuk AB dengan rusuk EF. Nah, ini juga sama. Ya, ini terlihat jelas ya bahwa ini sejajar, maka bisa diwakili jaraknya itu adalah antara AE atau BF. Ya. Nah, di sini berarti jarak antara AB, ya, garis AB ini, nah, garis AB ini dengan garis EF itu bisa diwakili AE atau BF. Maka panjangnya berapa? Panjangnya adalah 10. Mudah ya? Tidak sulit. Baik, selanjutnya. Soal berikutnya. Berapakah jarak antara rusuk AB terhadap bidang DCGH? Ini AB-nya, berarti AB yang depan, DCGH itu yang belakang. Kalau kita lihat, ambil salah satu titik dari AB, paling mudah kita lihat B aja ya. Nah, titik yang diambilnya untuk mewakili garis AB adalah titik B. Berarti sama saja dengan yang tadi ya, mirip ya. Bahwa dari B ke DCGH
proyeksinya bisa di C. Maka jarak dari garis AB ke DCGH, bidang DCGH bisa diwakili oleh rusuk BC. Maka panjang antara rusuk AB terhadap bidang DCGH itu adalah 10 juga. Oke, terakhir. Satu lagi. Jarak antara bidang ABFE terhadap bidang DCGH. ABFE berarti yang depan ya, dengan bidang DCGH yang belakang. Nah, ini sudah terlihat jelas ya. Berarti bisa diwakili oleh AD, BC, FG, atau EH panjangnya itu ya. Karena ini pasti akan tegak lurus ya, mewakili nih. Diwakili oleh penyangga kalau seolah-olah ini tiang-tiangnya. Berarti berapa jaraknya? Jaraknya juga dari bidang ABFE ke bidang DCGH adalah 10. Mudah ya? Oke, mudah. Yang penting kalian sering latihan dan konsepnya untuk jarak di sini adalah harus tegak lurus ya. Itu konsepnya harus tegak lurus. Pokoknya kalau jarak titik ke titik juga harus cari yang lurusnya, jangan yang lain-lain. Sekian pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.